Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Rabu 10 Mei 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami, untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dalam hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema jemaat sebagai sumber penghiburan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa hidup jemaat dari dulu hingga sekarang selalu tidak baik-baik saja. Salah satu tantangan internal terbesarnya adalah bagaimana menata diri dan bertahan menjadi jemaat yang hidup guyup, rukun, penuh kasih dan persaudaraan. Faktanya adalah setiap anggota jemaat selalu tergoda untuk memegahkan diri berlebihan dalam laku yang melahirkan semangat sektarian dan merugikan terbangunnya persekutuan yang harmonis. Para penggoda yang disebut di ayat 5 menunjuk kepada sekelompok anggota jemaat yang bermaksud menyebarkan ajaran sesat dan membuat gaduh persekutuan. Dalam konteks ini wajar bagi Paulus untuk khawatir kalau jemaat menjadi kacau dan tergoda untuk mengubah hidup berimannya tidak kepada Yesus Kristus. Apakah jemaat Tesalonika menjadi kacau dan tidak bertahan dalam imannya? Tidak. Paulus yang sebelumnya mengutus Timotius untuk mendampingi jemaat ini menerima kabar baik yang sangat menghiburnya, bahwa iman jemaat tetap terpelihara dan mereka bertahan dalam persekutuan jemaat yang rukun satu dengan yang lain. Apa rahasianya? Rahasianya adalah Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi jemaatnya. Allah tidak menghendaki roh kekacauan menghinggapi persekutuan jemaat, sebaliknya menginginkan damai sejahtera bergulung-gulung semakin nyata dalam kehidupan jemaatnya. Dalam keyakinan bahwa Allah terus bekerja memimpin jemaatnya itulah, Paulus tiba pada refleksi bahwa jemaat adalah pokok penghiburannya yang sejati. Bagaimana kita melihat hidup jemaat? Paulus memberi inspirasi bahwa jemaat seharusnya dilihat sebagai kenyataan yang hidup. Karena jemaat itu hidup, maka ia bertumbuh oleh berbagai usaha untuk menjadi jemaat yang dewasa secara iman. Pada sisi terakhir inilah jemaat dapat dikatakan telah menjadi sumber penghiburan di hadapan Allah. Doa pagi ini kiranya kami dapat bertahan dan membangun persekutuan dengan baik berdasarkan kasih Tuhan yang teguh. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.